Sehingga tidak salah kalau tadi saya kutipkan salah satu ayat Dhammapada yang menyampaikan bahwa hidup 100 tahun sekalipun tidak akan bermanfaat kalau orang itu belum mengenal, memahami bahwa hidup itu berubah. Lebih baik orang yang hidup hanya sehari, tetapi mengenal bahwa hidup itu berubah. Kadang-kadang kita heran, hidup berubah kan memang wajar. Semua tahu bahwa ada pagi, ada sore, ada siang, ada malam, ada datang, ada pergi, ada lahir, ada meninggal, ada muda, ada tua. Semua tahu itu. Ya, kalau semua memang tahu. Tetapi memahami ini berbeda dengan mengetahui. Kalau hanya mengetahui itu juga hanya secara indriawi, sama dengan tadi video kenangan Bante Adijayo tadi, yang melihat taman lah, membuat taman lah, pemberkahan pernikahan lah, jalan ke sana, jalan ke sini lah, pangseng lah, dan lain sebagainya. Itu adalah bersifat indriawi. Tetapi kalau tadi yang saya sampaikan, yang penting itu justru kesan yang ketika kita bisa menerima secara mental bahwa beliau itu membuat kita menjadi tenang, menjadi damai, menjadi lebih bahagia, dan lain sebagainya. Nah, sekarang memahami hidup itu berubah juga sama. Kalau hanya mengetahui, hanya melihat siang malam, dan lain sebagainya. Tetapi memahami itu berarti kita sudah siap menghadapi perubahan. Beberapa orang mengatakan saya siap menghadapi perubahan. Kalau siap, apakah kita sudah tidak gampang terkejut? Misalnya kita naik kendaraan, kemudian direm mendadak karena kebetulan ada orang menyeberang misalnya. Terkejut nggak kita? Kalau kemudian kita melihat di depan ada kecelakaan, kaget nggak kita? Kemudian kalau sekarang kita melihat ada kerusuhan misalnya di sekitar rumah kita, ada perkelahian dan lain sebagainya, ngeri nggak kita? Atau kalau kita lampu mati saja, kadang kita sudah takut. Lampu mati di rumah sendiri bisa takut, apalagi lampu mati di rumah orang lain. Kalau kita gampang kaget, kalau kita gampang takut, maka walaupun umur kita ini sudah 100 tahun, kita belum memahami hidup itu berubah. Kita hanya mengetahui hidup itu berubah secara teori. Tetapi pemahamannya belum ada. Apa hubungannya kaget, takut itu? Cemas, gelisah, kecewa. Apa hubungannya dengan tidak memahami hidup itu berubah? Bahwa di dalam Dhamma kita mau mengerti ada 3 kehidupan, 3 waktu kehidupan. Yaitu masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Masa lalu saat kita mulai acara ini misalnya, itu sudah lewat. Itu adalah saat ini yang sudah terjadi. Tadi ketika jam 7 adalah saat ini, tetapi sekarang sudah 1 jam kemudian, dia sudah menjadi masa lalu.
Masa depan, nanti 1 jam lagi, itu adalah saat ini yang belum datang. Masih impian, masih harapan, bahkan belum tentu akan kita alami. Karena masa lalu kita pernah hidup, tapi kita sudah tidak hidup di masa lalu. Masa depan kita akan hidup, tapi belum tentu hidup. Hidup adalah saat ini. Nah, kita sekarang sudah memahami 3 masa waktu ini. Tetapi kita di saat ini selalu pikiran kita ini, kalau yang tadi menyia-nyiakan hidup itu, tidak memahami bahwa hidup itu berubah, adalah kita selalu dicengkram oleh masa lalu dan masa depan. Sehingga kalau direm mobilnya dengan mendadak dan kemudian kita kaget dan kemudian kita takut, mati aku. Misalnya sampai kita berteriak seperti itu, mati aku. Aduh, dan lain sebagainya. Maka kita ini sebetulnya belum hidup di dalam kekinian. Kita masih membayangkan nanti kalau ini direm kemudian terlambat, waduh, bisa mati aku. Padahal belum tentu kejadian seperti itu. Remnya kalau memang pakem, tidak ada kematian itu. Nah, jadi dia tidak memahami bahwa hidup ini adalah saat ini. Dia terjebak dengan masa yang akan datang. Atau lampu mati, takut. Sendirian di rumah, takut. Kenapa kita takut saat ini? Karena dulu saya pernah ngalami ketika saya ditinggal sendirian. Ada ular masuk rumah. Sekarang saya takut kalau saya nanti ketemu ular lagi seperti dulu. Jadi masa lalu kita mencengkeram saat ini. Padahal saat ini tidak ada ular sama sekali. Jadi masa lalu kita pernah ketemu ular, kita takut di masa depan akan ketemu ular lagi, maka saat ini menjadi tidak nyaman tinggal di rumah sendirian. Nanti kalau ada ular seperti dulu, saya nanti harus bagaimana? Nah, ini adalah jelas ketakutan itu timbul karena kita tidak hidup pada saat ini. Hanya tahu saat ini, tapi tidak memahami, tidak mengerti. Kemudian sedih, kecewa. Itu sebetulnya juga sedih dan kecewa itu karena kita terjebak dengan masa lalu. Dulu kok saya begini, akhirnya sekarang saya tidak ada dia lagi. Nanti bagaimana tanpa dia? Kemudian menyesal. Dulu kenapa saya mengambil keputusan itu? Nanti masa depan saya bagaimana? Dan ini contoh ini bisa banyak sekali kita berikan. Yang intinya di kehidupan sehari-hari kita ini, kita terjebak dengan masa lalu maupun masa depan. Di dalam Dharma, ajaran Sang Buddha ini diajarkan 45 tahun lamanya. Sangat lama. Dan Sang Buddha ceramah 1 hari 6 kali. Sehingga kalau itu semua didokumentasikan, puluhan ribu ceramah Sang Buddha. Tetapi yang terdokumentasikan setelah terjadi pembakaran kitab-kitab suci dan lain sebagainya, yang bisa terdokumentasikan hanya 84.000 ceramah.
Sedemikian banyak ceramah Sang Buddha itu, yang mungkin kita belum tentu semua sudah pernah baca. Itu kalau diringkas menjadi satu kalimat yang menyebutkan hidup itu berubah. Dan sadarilah hidup itu berubah. Kenapa kita kalau tidak menyadari, muncullah takut, gelisah, kecewa. Nah sekarang bagaimana supaya kita bisa menyadari? Kita kalau ingin menyadari, salah satu cara yang paling sederhana adalah mengucapkan kesadaran itu sendiri setiap saat. Dengan mengulang di dalam batin, saat ini saya sedang apa? Saat ini saya sedang berjalan. Saat ini saya sedang berbaring. Saat ini saya sedang membaca. Saat ini saya sedang berpikir. Saat ini saya sedang menulis. Saat ini saya sedang melihat dan seterusnya dan seterusnya. Diusahakan sepanjang hari selalu menyadari saat ini sedang apa. Sehingga ketika pikiran-pikiran kita gelisah, duh kemarin ini bagaimana, saat ini saya sedang apa. Loh, tapi mikirkan kemarin kan penting. Mikirkan yang dulu penting, betul. Mikirkan yang sebelum ini, mikirkan masa lalu itu penting sebagai perenungan untuk dijadikan pelajaran. Kalau masa lalu kita indah, jadikan perenungan, jadikan pelajaran, penyebab keindahan itu, penyebab kebahagiaan itu, untuk kita lakukan kembali penyebabnya itu di sekarang. Sebaliknya kalau masa lalu itu tidak menyenangkan, menyedihkan, mengecewakan, menakutkan, maka pelajarilah penyebab-penyebab ketakutan, kesedihan, kekecewaan itu. Dan mulailah dihindari saat ini. Jadi masa lalu itu menjadi guru yang paling penting untuk diperbaiki saat ini. Bukan untuk disesali, bukan untuk ditakuti, bukan untuk dijadikan trauma, tetapi untuk dipelajari dan ditingkatkan kalau itu yang baik, dicegah kalau itu hal yang buruk. Masa depan juga penting. Kita kadang meletakkan harapan-harapan dan impian kita di masa depan. Kadang-kadang kita juga meletakkan kekhawatiran-kekhawatiran kita juga di masa depan. Harapan-harapan yang indah, marilah mulai sekarang kita kondisikan untuk dilaksanakan saat ini juga. Sehingga kalau tiba waktunya di saat itu, maka harapan kita menjadi lebih indah daripada yang kita bayangkan sebelumnya kalau tidak dikerjakan mulai saat ini. Bayangan-bayangan yang menakutkan di masa depan, marilah kita mulai mempersiapkan yang terbaik saat ini. Sehingga jika bayangan yang kita takutkan itu datang, tidak semenakutkan yang kita bayangkan, karena kita sudah melakukan yang terbaik mulai saat ini. Jadi dari 3 dimensi waktu ini kita sekarang tahu masa lalu maupun masa depan ini menjadi pelajaran untuk perilaku kita yang baik saat ini, ucapan yang baik saat ini, dan cara berpikir yang baik saat ini. Dengan kita selalu mengembangkan saat ini saya sedang apa, maka kita mulai memperbaiki masa lalu dan membangun masa depan. Apalagi kalau kita menyediakan waktu, pagi bangun tidur dan malam mau tidur minimal setengah jam, untuk kita mulai mengamati kesadaran kita yang paling sering ikut dengan kita, yaitu pernafasan. Kita berlatih menyadari kapan nafas itu masuk dan kapan
nafas itu keluar. Kita menyadari saat masuk, saat keluar itu sebetulnya adalah membiasakan. Supaya kita nanti kalau setengah jam bisa terbiasa pagi bangun tidur, malam mau tidur, selalu menyadari nafas masuk dan keluar, maka nanti di kehidupan sehari-hari, kita menjadi lebih mudah mengganti kesadaran pada nafas tadi dengan menyadari saat ini sedang berjalan, saat ini sedang berbaring, saat ini sedang bekerja, saat ini sedang membaca, menulis, dan sebagainya. Sehingga nanti hidup kita ini hidup berkesadaran. Akhirnya kalau kita selalu hidup dalam kesadaran, maka kebahagiaan maupun kedukaan batin menjadi lebih tenang, seimbang. Kadang-kadang kita kalau menghadapi kebahagiaan, wah, sampai teriak-teriak, sampai lompat-lompat. Itu mungkin kalau Anda melihat contohnya adalah kalau pemain bola bisa memasukkan bola ke gawang lawan. Wah, rasanya dia ingin melompat setinggi mungkin untuk mewujudkan kebahagiaan. Sebaliknya, ketika kesedihan muncul, maka orang berusaha merendah semaksimal mungkin. Sampai akhirnya dia menekuk punggungnya, melipat punggungnya, dan memeluk lututnya. Bahkan ketika sambil berbaring pun dia dengan posisi seperti itu, seperti bayi yang ada di dalam kandungan. Jadi kalau senang ingin besar sekali, kalau sedih ingin kecil sekali. Padahal saudara, senang maupun sedih itu hanya permainan pikiran kita dari dimensi waktu lalu, terbawa saat ini, dan khawatir di masa depan. Kesenangan itu adalah keinginan kita di masa lalu, tercapai di masa sekarang, dan kita berharap akan terjadi lagi di masa depan. Kesedihan itu adalah keinginan di masa lalu yang tidak tercapai dan kita takut terjadi lagi di masa depan. Jadi, senang maupun sedih itu ternyata hanya permainan keinginan kita sendiri. Kalau kita sudah hidup saat ini, menyadari hidup saat ini, bahwa hidup ini selalu berubah, maka kita itu kemudian dengan sangat mudah menyesuaikan antara keinginan dengan kenyataan. Karena kalau terjadi perbedaan antara keinginan dengan kenyataan, misalnya sedih itu berarti adalah keinginan kita lebih tinggi daripada kenyataan. Semakin sedih berarti jaraknya semakin jauh. Kita menyadari bahwa saat ini sedang apa? Saat ini harapan saya tidak tercapai. Kalau begitu saya tidak bisa mengubah kenyataan. Saya hanya bisa menjadikan kenyataan ini sebagai pelajaran. Yang saya ubah adalah harapan saya. Jadi apa yang harus saya sedihkan? Sebaliknya, ketika kesenangan datang, saya lalu melihat apa sih yang disebut senang? Karena keinginan saya, harapan saya, ternyata kenyataan itu lebih tinggi daripada harapan saya. Semakin bedanya jauh, semakin kepingin kita teriak sekeras mungkin untuk menunjukkan kepada dunia bahwa saya memperoleh kebahagiaan sedemikian luar biasa. Tetapi sebetulnya, kalau kita sudah menyadari gini, bahwa kenyataan memang seperti itu. Kenyataannya sudah tidak bisa diubah, bahwa saya memasukkan gol ke gawang lawan. Yang bisa saya ubah adalah harapan,
bahwa sekarang saya harus mempelajari masa yang tadi sudah saya kerjakan itu, supaya di masa depan saya bisa belajar menjadi lebih baik, dan mulai saat ini saya harus menjadi lebih baik. Jadi keinginan ini yang kita sesuaikan lagi, dan akhirnya apa yang harus dibahagiakan? Karena ternyata sekarang saya harus bisa, justru kebahagiaan itu faktornya untuk meningkatkan kualitas diri. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, ketika kita menyadari hidup ini selalu berubah dan kita mengerti dengan sungguh-sungguh hidup itu berubah, batin menjadi tenang seimbang. Kalau sudah bisa tenang seimbang, maka berkumpul dengan yang tidak disukai, berpisah dengan yang disukai, batin tetap tenang seimbang. Masa lalu kita pernah hidup, tapi sudah tidak hidup. Masa depan kita akan hidup, tapi belum tentu hidup. Hidup adalah saat ini. Ketika orang selalu menyadari hidup saat ini, maka kehidupannya menjadi berharga. Sama dengan para mendiang tadi. Ketika hidup, para mendiang berusaha memaksimalkan hidupnya dengan yang terbaik. Sehingga beliau meletakkan berbagai kenangan yang bersifat fisik, yang bisa kita lihat, kita dengar, dan kita bisa mengerti bersama. Kemudian juga beliau meletakkan kenangan-kenangan yang bersifat mental di dalam pikiran kita masing-masing, yang menjadi satu kenangan jangka panjang untuk kita terus mendoakan beliau berdua agar beliau memperoleh kebahagiaan di kelahiran yang sekarang, bahkan pada akhirnya beliau bisa mencapai penyelesaian kelahiran kembali, tidak dilahirkan di alam manapun juga. Kalau bisa seperti ini saudara-saudara, maka kehidupan kedua mendiang akan menjadi contoh bagi kita. Kalau kedua mendiang telah menggunakan waktu hidupnya semaksimal mungkin, sehingga memberikan kenangan mendalam untuk kita semua. Sekarang tugas kita masing-masing, mampukah saya juga memaksimalkan hidup saya, memaksimalkan perilaku saya, memaksimalkan ucapan saya, memaksimalkan cara berpikir saya, agar saya bisa membangun kebajikan di kehidupan ini, membangun kebahagiaan untuk saya, membangun kebahagiaan untuk keluarga saya, membangun kebahagiaan untuk lingkungan saya, membangun kebahagiaan untuk semua makhluk. Kalau sekarang kita belum memaksimalkan kehidupan kita, marilah mulai saat ini kita mulai memaksimalkan. Karena di dalam Dharma Sang Buddha menyebutkan, hidup ini tidak pasti, kematian itu yang pasti. Dan beliau mengulang kalimat yang terakhir ini 2 kali. Hidup tidak pasti, kematian itu pasti. Kematian itu pasti. Saat ini kita hidup, sampai kapan kita hidup? Kita tidak pernah tahu. Tetapi kematian itu pasti terjadi. Mungkin 5 menit lagi, mungkin 10 tahun lagi, mungkin juga lebih dari itu. Kita tidak pernah tahu kapan mati, tetapi yang jelas kematian itu ada. Ketika kita masih hidup, marilah kita memaksimalkan hidup kita. Sama dengan kedua mendiang tadi yang sudah memaksimalkan hidupnya untuk membahagiakan kita semua, marilah kita juga membahagiakan lingkungan kita, semua makhluk. Karena kebajikan yang kita lakukan akan kembali pada diri kita sendiri. Kita melakukan kebaikan kepada orang lain. Sebetulnya orang lain itu adalah menjadi sarana untuk kita berbuat baik.
Misalnya kita membantu menyeberangkan orang tua yang sulit menyeberang dan kita menuntun dia supaya bisa menyeberang dengan aman. Maka orang tua yang kita bantu itu sebetulnya tidak perlu mengucapkan terima kasih. Tetapi kitalah yang mengucapkan terima kasih, karena dengan adanya orang tua yang kita bantu itu, maka kita punya kesempatan berbuat baik. Demikian pula kalau tadi di jalan ada orang tua yang kita bantu. Di rumah pun kita punya keluarga yang harus kita bantu. Di rumah pun kita punya orang tua yang kita harus bantu. Di lingkungan kita punya banyak orang yang harus dibantu. Di sekitar kita banyak makhluk yang harus kita bantu, termasuk binatang pun perlu kita bantu. Ketika kita membantu mereka, maka seharusnya kitalah yang mengucapkan terima kasih. Karena dengan adanya mereka, kita telah punya kesempatan berbuat baik. Berbuat baik dengan pikiran, dengan ucapan, dan perilaku kita. Semakin sering kita berbuat baik dengan pikiran, ucapan, dan perilaku kita, sampai akhir kehidupan yang kita tidak tahu kapan, maka semakin banyak kebajikan yang kita lakukan, dan itu akan mengkondisikan kita dalam kehidupan ini berbahagia, terlahir kembali juga di alam bahagia, bahkan terkondisi kita untuk mempunyai kesempatan berlatih, memahami kehidupan yang tidak kekal, sampai tercapainya pencerahan. Tidak terlahirkan kembali atau pencerahan itu diperoleh dengan kesadaran bahwa hidup adalah saat ini. Selama orang masih melekat dengan masa lalu maupun masa depan, tidak menjadikan pelajaran masa lalu dan masa depan, tapi dia melekati sehingga timbul khawatir, takut, gelisah, dan sebagainya, maka orang itu masih cukup banyak waktu untuk belajar, meningkatkan kualitas diri agar mencapai pencerahan. Tetapi batin semakin tenang, semakin tidak gampang kecewa, tidak gampang takut, tidak gampang gelisah, maka dia sudah mulai melangkah menuju ke pencerahan yang akhirnya tidak akan terlahir di alam manapun juga. Semoga dengan kebajikan yang kita lakukan bersama pada kesempatan ini dengan tema kita adalah walaupun seseorang berusia 100 tahun, tetapi kalau dia tidak memahami hidup yang tidak kekal, maka hidupnya tidak bermanfaat. Lebih baik seseorang yang berusia sehari, tetapi memahami hidup ini tidak kekal, sehingga dia menjadikan saat ini sebagai saat yang paling cocok untuk melakukan yang maksimal tanpa terjebak masa lalu dan masa depan, maka itulah hidup yang bermanfaat. Semoga kedua mendiang, dimanapun beliau terlahir, akan memperoleh kebahagiaan sampai akhirnya tercapailah kesadaran yang tertinggi, yaitu tidak terlahirkan kembali.